Gencatan senjata antara Amerika Serikat, Iran dan Israel sekarang sedang berlaku. Terima kasih telah bergabung bersama kami di edisi spesial i24 News English ini. Saya Nicole Zedek langsung dari Tel Aviv. Setelah hampir 40 hari kampanye, pengeboman yang intens, Washington dan Teheran telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata sementara selama 2 minggu. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan ini tercapai 2 jam sebelum batas waktu yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana ia bersumpah akan memusnahkan seluruh peradaban jika Teheran tidak menyetujui kesepakatan. Kesepakatan di menit-menit terakhir ini hanyalah titik awal di mana Selat Hormuz akan dibuka untuk pelayaran internasional dan pembicaraan yang bertujuan untuk perdamaian jangka panjang akan dimulai pada hari Jumaat di Islamabad. Namun kurang dari 12 jam setelah gencatan senjata ini, Kuwait, Uni Emirat Arab dan Bahrain semuanya telah diserang. TV pemerintah Iran mengklaim bahwa serangan-serangan terhadap negara-negara Teluk ini adalah respons terhadap laporan serangan terhadap kilang minyak Levan milik Iran. Serangan-serangan itu juga terjadi setelah gencatan senjata diumumkan. Dan sementara Perdana Menteri Pakistan mengklaim bahawa gencatan senjata itu juga mencakup Hizbullah dan Lebanon, Perdana Menteri Israel mengatakan hal itu tidak benar. Dan faktanya Angkatan Udara Israel melancarkan gelombang serangan terbesar terhadap Hizbullah sejak pertempuran kembali dimulai. Jelas, kita sedang berada di atas pijakan yang goyah. Pertanyaannya malam ini sederhana. Apakah ini benar-benar terobosan atau hanya jeda sementara sebelum eskalasi berikutnya? Kita akan membahas semua aspek gencatan senjata ini, tapi mari kita mulai dengan pembaruan tentang apa saja yang sebenarnya tercakup di dalamnya. Koresponden i24 News English kami, Balik Sladin, memiliki informasi terbaru dari Israel Utara. Balik, gencatan senjata sudah berlaku, tapi sudah ada pernyataan yang saling bertentangan tentang apakah Hizbullah dan Lebanon termasuk dalam gencatan senjata ini. Perdana Menteri Netanyahu mengatakan tidak termasuk. Jadi, apa yang kita ketahui tentang apa saja yang termasuk dalam gencatan senjata 2 minggu ini? Ya, semua orang mengatakan hal yang berbeda karena Perdana Menteri Pakistan yang menjadi mediator dalam kesepakatan ini mengatakan bahwa Lebanon termasuk dalam gencatan senjata sementara. Setelah itu, kami melihat kantor Perdana Menteri mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa ini tidak termasuk Hizbullah, tidak termasuk Front Lebanon. Selain itu, IDF, Kepala Staf IDF Ael Zamir juga mengatakan hal yang sama, bahwa mereka akan melanjutkan operasi mereka terhadap Hizbullah, termasuk operasi darat juga. Jadi dalam 1 jam terakhir kami juga mendengar langsung dari Presiden Trump yang berbicara kepada PBS tentang fakta bahwa Hizbullah tidak termasuk, atau sebenarnya bahwa Hizbullah adalah masalahnya, mengapa Lebanon tidak termasuk dalam gencatan senjata sementara. Dan juga Caroline Levitt, juru bicara Gedung Putih, berbicara kepada media Israel beberapa saat yang lalu, mengatakan hal yang sama, bahwa Lebanon tidak termasuk dalam gencatan senjata ini, atau gencatan senjata sementara. Jadi inilah yang sebenarnya terjadi juga di lapangan. Hari ini, seperti yang sudah Anda sebutkan, 100 target diserang oleh Angkatan Udara Israel, dan semua itu terjadi dalam hitungan menit. Sebenarnya, serangan itu menargetkan lokasi militer dan pusat kendali komando untuk Hizbullah. Dan menurut laporan kami sendiri dari kanal berbahasa Ibrani, ini bukan sesuatu yang baru saja dipikirkan Israel setelah gencatan senjata dengan Iran. Sebaliknya, ini adalah upaya nyata yang telah dikerjakan selama beberapa hari terakhir, termasuk intelijen. Karena Hizbullah belum pernah diserang dengan cara seperti ini sejak awal perang. Dan serangan itu harus terjadi atau memang harus terjadi untuk membahayakan pusat komando Hizbullah dan kemampuan mereka untuk beroperasi di lapangan. Jadi ini sebenarnya adalah kampanye udara yang memang direncanakan. Dan kebetulan saja terjadi beberapa jam setelah gencatan senjata dimulai dengan Iran. Bagaimanapun juga, kita sedang membicarakan ratusan orang yang tewas di sini, menurut Palang Merah. Baru beberapa menit yang lalu, Kementerian Kesehatan Lebanon juga mengatakan bahwa 87 orang tewas. Belum jelas mengapa ada perbedaan di sini, tetapi kita juga membicarakan ratusan orang yang terluka. Dengan, sekali lagi, 100 target dalam waktu 10 menit atau kurang, menurut IDF. Balik Sladin, terima kasih atas pembaruan langsung dari lapangan dan liputannya. Beberapa saat yang lalu, Sekretaris Perang Pete Hegseth mengadakan konferensi pers tentang pencapaian perang yang berhasil diraih oleh Amerika Serikat dan Israel selama 1,5 bulan terakhir. Berikut apa yang dia katakan. Kami baru menggunakan sebagian kecil dari kekuatan kami, dan Iran mengalami kekalahan militer yang menghancurkan.
Bersama dengan mitra kami dari Israel, militer Amerika berhasil mencapai setiap tujuan yang direncanakan, tepat waktu, persis seperti yang telah ditetapkan sejak hari pertama. Angkatan Laut Iran sekarang berada di dasar laut, baik itu kelas Salamani, kelas fregat mereka, kapal induk drone andalan mereka, kapal selam, maupun kapal penabur ranjau, semuanya telah ditenggelamkan. Angkatan Udara Iran telah dilenyapkan. Iran tidak lagi memiliki pertahanan udara atau sistem pertahanan udara yang komprehensif. Kita menguasai langit mereka. Program rudal mereka praktis telah lumpuh. Peluncur, fasilitas produksi, dan persediaan yang ada telah habis dan dihancurkan. Bersama saya di studio untuk membahas semua perkembangan terbaru ini adalah Daniel Pomerantz, CEO Reality Check, juga seorang pakar hukum dan analis politik, serta koresponden senior Timur Tengah atau 24 News kami, Ariel Osran. Bapak-bapak, terima kasih telah bersama saya di studio I24 News English hari ini. Ariel, saya ingin mulai dengan Anda karena gencatan senjata 2 minggu ini digambarkan sebagai titik awal yang semuanya dimulai dengan pembukaan Selat Hormuz. Namun sudah ada laporan yang saling bertentangan tentang apa yang sebenarnya terjadi di jalur air penting ini. Terkait perkembangan terbaru, apa yang bisa Anda bagikan? Jadi perkembangan terbaru, menurut Iran, media Iran sendiri yang mengatakan hal itu. Setelah 2 kapal diizinkan melintas melalui Selat Hormuz hari ini, selat tersebut kini kembali ditutup akibat serangan Israel yang terus berlanjut terhadap Lebanon. Jadi kita melihat ada 2 kubu yang terbentuk, yaitu Israel dan Amerika Serikat di satu sisi, yang mengatakan bahwa Lebanon tidak termasuk dalam gencatan senjata, dan Iran serta mediator Pakistan yang mengatakan bahwa Lebanon termasuk. Kita melihat bahwa hal ini sudah menimbulkan banyak ketegangan bahkan sebelum pembicaraan di Islamabad dimulai yang dijadwalkan pada hari Jumat. Tapi itu hanya salah satu contoh pelanggaran gencatan senjata. Kita juga seperti yang Anda sebutkan membahas serangan di Teluk. 5 dari 6 negara Teluk kecuali Oman telah menjadi target hari ini. Dengan drone Iran, rudal balistik, menargetkan infrastruktur energi, terutama di Arab Saudi, menargetkan pipa minyak East-West yang sangat penting bagi Arab Saudi untuk mempertahankan ekspor minyak mentah mereka. Setelah Selat Hormuz terancam, mereka memutuskan untuk menyalurkan minyak mereka ke sisi lain semenanjung Arab agar bisa mengeluarkannya melalui Selat Bab al-Mandab. Sekarang itu juga menjadi target sebagai semacam sinyal tentang apa yang bisa terjadi jika konflik ini terus berlanjut. Jadi, Anda tahu, Anda bertanya, apa saja yang dicakup dalam gencatan senjata itu? Anda bertanya, Bali, apa saja yang termasuk dalam gencatan senjata itu? Pertama, mari kita stabilkan gencatan senjata ini. Kita belum mencapai titik itu, dan belum jelas apakah itu akan terjadi sebelum hari Jumat saat pembicaraan dimulai, atau bahkan setelahnya. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Daniel, saya ingin berbicara denganmu tentang apa yang sedang kita lihat di Selat Hormuz saat ini. Karena bahkan ada laporan bahwa Iran menyatakan jika Selat Hormuz akan tetap terbuka, Iran dan Oman mulai memungut biaya transit untuk setiap kapal yang ingin melintas. Sekarang Menteri Transportasi Oman mengatakan Oman tidak akan memberlakukan biaya transit apapun. Tapi jika Iran melakukannya, seberapa legalkah hal ini? Apakah perusahaan pelayaran ini benar-benar harus mematuhi tuntutan Iran? Ya, Anda tahu, selalu ada perbedaan antara hukum dan kenyataan. Itu sesuatu yang selalu saya katakan kepada murid-murid saya, dan dulu saya katakan kepada klien-klien saya. Menurut hukum, ada serangkaian undang-undang, perjanjian internasional, dan konvensi yang melarang pemungutan tol, melarang pembatasan pelintasan. Ini adalah selat internasional dan kapal-kapal harus melewatinya. Argumen Iran adalah bahwa ada salah satu perjanjian yang tidak mereka tanda tangani, tetapi ada perjanjian lain yang memang ditandatangani Iran yang memiliki persyaratan yang sama. Jadi jika Anda ingin berargumen tentang hukum internasional, tidak, Iran sedang melanggar hukum internasional. Di sisi lain, kapal-kapal tidak ingin mengambil risiko itu. Perusahaan asuransi tidak ingin mengambil risiko itu. Dan masalah terbesar yang kita hadapi saat ini di Iran adalah tidak jelas apakah ada pihak yang mampu mengendalikan gencatan senjata. Seseorang bisa saja setuju pada sesuatu, dan beberapa pasukan Garda Republik tetap saja bisa menembak. Jika Anda adalah perusahaan asuransi, Anda pasti tidak ingin mengambil risiko itu. Tentu saja ada banyak risiko yang terlibat, tapi kamu memang mengangkat sesuatu yang ingin aku bahas denganmu, Ariel.
Di Iran, siapa yang telah setuju dengan gencatan senjata ini? Karena ada laporan menarik dari Axios yang mengatakan bahwa sebenarnya Mojtaba Khamenei, pemimpin tertinggi yang baru, pada akhirnya yang memberikan lampu hijau, yang bertentangan dengan beberapa laporan tentang apakah dia benar-benar punya keputusan akhir atau tidak. Apa yang kita ketahui tentang bagaimana keputusan gencatan senjata ini diambil di dalam Iran? Setelah gencatan senjata diumumkan, ada pernyataan yang keluar dari berbagai kelompok di Iran. Beberapa media juga mengeluarkan pernyataan atas nama mereka sendiri. Tapi menurut saya, pernyataan yang paling kredibel adalah dari Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Ini adalah badan keamanan tertinggi di Iran. Kepala badan-badan tersebut adalah Ali Larijani, dan dia adalah pejabat keamanan tertinggi di Iran sampai dia disingkirkan pada awal perang. Dan mereka pun mengonfirmasi hal itu. Munster Bakhmanela, yang memberikan lampu hijau untuk gencatan senjata, yang menyetujui pembicaraan di Pakistan, dan yang membatasi durasi pembicaraan tersebut hingga maksimal 2 minggu. Sekarang, jika Dewan Keamanan Nasional tertinggi yang mengatakan itu, apakah itu berarti benar? Belum tentu. Tapi kita bisa mengaitkan validitas kabar bahwa Iran menerima hal ini dengan badan keamanan tertingginya, yang sekali lagi menunjukkan siapa yang memegang kendali di Iran. Bahwa kita tidak lagi berbicara tentang Republik Islam Iran. Ini tidak dikelola oleh Revolusi Islam. Ini dikelola oleh IRGC. Ini adalah Republik Iran yang dikuasai IRGC. Ini adalah aparat keamanan. Mereka yang memegang kendali. Badan keamanan tertinggi inilah yang memberitahu rakyat Iran, bahkan dunia, bahwa mereka telah menerima gencatan senjata. Dan itu dilakukan dengan restu dari pemimpin tertinggi. Jadi bukan pemimpin tertinggi itu sendiri. Meskipun dia punya akun Twitter sendiri, juga dalam bahasa Farsi, juga dalam bahasa Inggris, dan bahasa lainnya. Bukan media pemerintah, tetapi Dewan Keamanan Nasional tertinggi yang sekali lagi menyoroti siapa yang memegang kendali hari ini di Iran. Iran tentu saja sedang membangun narasi kemenangan, sama seperti Amerika Serikat, juga seperti Israel. Tapi Daniel, dari sudut pandang penangkalan, pesan apa yang dikirimkan gencatan senjata ini kepada para pemimpin baru di Iran? Sebenarnya ini belum jelas. Bahkan belum jelas apakah ini benar-benar sebuah gencatan senjata yang dimaksudkan untuk mengarah pada sebuah resolusi, atau apakah ini sesuatu yang lain. Kamu tahu, ada seluruh armada besar aset Amerika Serikat yang sedang menuju ke wilayah itu sekarang. 2 kapal induk, unit ekspedisi marinir, satuan lintas udara angkatan darat. Dan semuanya sedang melakukan perjalanan melintasi laut, dan sudah. Ya, sebagian besar dari mereka melakukan perjalanan melintasi laut, beberapa lewat udara. Tapi yang melintasi laut diperkirakan akan tiba hampir tepat saat batas waktu 2 minggu ini berakhir. Ini persis seperti yang kita lihat sebelum Operation Epic Fury dimulai. Ada banyak pembicaraan, banyak negosiasi. Dan tepat saat USS Gerald R. Ford memasuki Laut Tengah, tiba-tiba kita melihat aksi militer ini dimulai. Jadi tidak jelas apakah Amerika Serikat benar-benar ingin menyelesaikan ini atau hanya membeli waktu untuk memposisikan pasukannya. Dan kita melihat mereka melakukan itu sebulan yang lalu. Tentu saja kita pernah melihat hal ini di masa lalu. Sekarang, saat kita menganalisis apa arti sebenarnya hal ini bagi Amerika Serikat dan Israel, pertanyaan besarnya masih tentang apa artinya bagi Iran. Karena meskipun gencatan senjata terjadi antara Amerika Serikat dan Iran, bagi warga sipil Iran, ancaman sebenarnya mungkin bukan Amerika Serikat, tetapi apa yang terjadi di dalam negeri ketika perang mereda. Pejabat di Teheran sudah memberi sinyal akan melakukan penindakan yang lebih keras terhadap perbedaan pendapat. Dan seperti yang kita lihat setelah perang 12 hari di bulan Juni, gencatan senjata seringkali mengalihkan kekerasan ke dalam negeri, yang berarti warga Iran biasa bisa kembali menjadi fokus utama rezim untuk penindasan brutal. Bergabung bersama kami untuk membahas lebih lanjut adalah Ramyar Hassani, seorang analis dan komentator urusan Iran, serta pekerja hak asasi manusia Iran. Ramyar Hassani, apa yang kemungkinan akan terjadi di dalam Iran sekarang setelah ada gencatan senjata? Bagaimana rezim, pasukan yang terkepung bekerja untuk menindak mereka yang telah mengkritik rezim, mungkin mendukung Amerika Serikat dan Barat selama 1,5 bulan terakhir ini? Hai. Ya, jadi ini masih tahap awal dari gencatan senjata dan belum jelas apakah itu akan bertahan, benar? Dan juga ada gagasan bahwa ya tentu saja
Warga sipil Iran mungkin ingin berkumpul kembali, tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa upaya berkumpul kembali juga datang dari pihak rezim Iran. Jadi mereka akan punya waktu untuk berkumpul kembali guna menekan setiap aksi protes. Dan masalahnya adalah meskipun ada gencatan senjata dengan beberapa poin dalam gencatan senjata itu yang tidak boleh dilanggar, katakanlah begitu, melindungi warga sipil di Iran atau menyerang mereka atau kelompok minoritas manapun bukanlah bagian dari gencatan senjata itu. Jadi jika Iran melakukan lebih banyak penangkapan dan menggantung lebih banyak warga sipil, itu sebenarnya bukan pelanggaran terhadap gencatan senjata. Jadi, apa yang kamu dengar jika ada tentang bagaimana gencatan senjata ini dipandang di dalam Iran? Apakah ini membawa kelegaan atau justru ketakutan yang lebih besar daripada pengeboman itu sendiri? Jadi apa yang kamu dengar dari Iran di media sosial misalnya, sebenarnya bukan terutama apa yang disampaikan oleh rakyat Iran atau warga sipil biasa atau mereka yang memprotes rezim Iran sebulan sebelum perang dimulai. Karena internet telah diblokir atau dimatikan selama seluruh durasi perang. Kecuali untuk persentase yang sangat kecil seperti 1% dari mereka yang dekat dengan rezim, baik itu jurnalis maupun yang disebut analis. Dan merekalah yang berbicara dan Anda dengar, bukan rakyat Iran pada umumnya. Dengan pemadaman internet ini, seperti yang telah kita lihat terjadi, tidak hanya selama perang berlangsung, tetapi bahkan sejak awal tahun ini ketika protes massal ini pertama kali dimulai. Sekarang setelah ada gencatan senjata, haruskah kita berharap internet akan kembali di Iran sehingga kita bisa mendengar lebih banyak tentang apa yang terjadi di lapangan? Ya, saya yakin bahwa rakyat Iran sangat ingin internet kembali dan bisa terhubung lagi dengan dunia. Dan juga untuk bisnis mereka sendiri, karena ada banyak usaha kecil di Iran yang tidak bisa beroperasi tanpa internet. Tapi masalahnya, bagi para komandan IRGC, para pejabat, dan rezim Iran secara umum, mereka tidak terburu-buru untuk menghubungkan kembali internet. Bagi mereka, itu bukan prioritas utama. Dan sebenarnya jika mereka ingin melakukan gelombang penangkapan lagi seperti yang juga mereka lakukan selama perang dan penindasan terhadap warga sipil, memang lebih baik jika tidak ada internet, bukan? Lalu, seberapa besar kemungkinan protes massal bisa terjadi lagi? Berapa lama para pengunjuk rasa membutuhkan waktu untuk berkumpul kembali? Kapan kita bisa berharap melihat mereka turun ke jalan melawan rezim? Sejujurnya, perang ini tidak hanya merusak rezim Iran dan infrastrukturnya, tetapi juga telah merugikan dan memakan korban jiwa sipil. Jadi rakyat Iran harus terlebih dahulu pulih dari keterkejutan akibat perang ini. Selama lebih dari sebulan, mereka tidur tanpa tahu apakah mereka akan bangun atau masih hidup. Jadi mereka juga akan membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Dan tidak mudah untuk mengatakan kapan itu akan dimulai lagi protes-protes itu. Tapi inilah yang telah terjadi di Iran. Dan jika Anda melihat perang 12 hari tahun lalu, butuh beberapa bulan dan kemudian situasinya menjadi tenang. Dan kemudian lagi karena keluhan ekonomi, sosial, dan politik rakyat Iran, mereka kembali turun ke jalan. Jadi, tapi kita sebenarnya tidak tahu kapan itu akan terjadi lagi. Dan sebenarnya saya juga tidak begitu yakin apakah warga sipil Iran akan percaya pada apa yang dikatakan pemerintah Amerika Serikat dan pemerintahan Donald Trump di masa depan. Seperti yang kita dengar, bahwa mereka berkata, oke, turun ke jalan, lanjutkan, dan bantuan sedang dalam perjalanan. Bantuan itu tidak pernah datang. Lalu perang dimulai, dan kemudian tiba-tiba semuanya tentang menghancurkan dan melenyapkan seluruh peradaban.
Jadi saya tidak yakin bagaimana warga sipil Iran akan memandang AS. Juga, Baiklah, Ramyar Hassani, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News English hari ini. Terima kasih telah berbagi wawasan itu. Sekarang, setelah 1,5 bulan tanpa tidur, terus-menerus berlindung dan hampir 30 orang tewas akibat serangan misil dan roket, pengeboman dari Iran ke Israel telah berhenti, setidaknya untuk saat ini. Namun, reaksinya bukanlah kegembiraan luar biasa seperti yang mungkin Anda harapkan. Di satu sisi ada rasa lega karena pertempuran mungkin akan berhenti, tetapi juga semakin banyak rasa frustrasi tentang bagaimana semua ini berakhir. Banyak warga Israel merasa perang ini berhenti sebelum mencapai hasil yang menentukan, dengan tujuan-tujuan utama termasuk pencegahan jangka panjang dan ancaman yang lebih luas dari kelompok proksi Iran masih belum terselesaikan. Jadi meskipun gencatan senjata membawa ketenangan sementara, hal itu tidak banyak membantu mengatasi tantangan keamanan yang lebih dalam yang masih dihadapi negara ini. Berikut pendapat beberapa warga. Negara Israel menjadi negara yang tidak independen dalam mengambil keputusan. Dalam praktiknya, negara Israel menjadi semacam boneka Amerika Serikat. Saya pikir kami telah mencapai prestasi militer yang sangat mengesankan. Namun negara Israel tidak tahu bagaimana menerjemahkan hal ini menjadi pencapaian politik. Dan tanpa pencapaian politik, tidak ada manfaat dari apa yang kami lakukan. Saya pikir jika kesepakatan ini mencakup Hizbullah, maka kita akan berada dalam situasi yang sedikit lebih baik daripada sebelumnya jika kita perlu menghentikan tembakan. Tapi masalah-masalah kita belum kita selesaikan. Baik, kembali lagi di studio, Daniel. Saya tahu ini baru kurang dari 24 jam, tapi bagaimana gencatan senjata ini dipandang di Israel? Ada perasaan bahwa ini belum berakhir, dan ini hanya memperpanjang atau menunda putaran berikutnya, apapun itu nantinya. Perasaan utama di sini adalah kekhawatiran. Seperti kebanyakan orang, saya mendengar tentang gencatan senjata ini dari dalam bunker. Ada ironi tersendiri dalam hal itu. Dan kami khawatir di sini, karena jika ini bukan akhirnya, kami tidak khawatir perang akan berlanjut. Itulah ironi orang Israel. Kami khawatir bahwa kami mungkin akan harus tetap menghadapi rezim ini. Yang mana rezim Iran itu seperti infeksi sinus. Jika Anda hanya minum setengah antibiotik, Anda merasa lebih baik. Tapi kemudian infeksinya kembali lagi setelah beberapa saat. Ini adalah ideologi revolusi Islam Syiah yang percaya pada membuat seluruh dunia memeluk Islam Syiah. Mereka mengglobalisasi revolusi, sama seperti mengglobalisasi intifada. Tujuan mereka bukanlah kemakmuran, bukan untuk hidup dengan baik, bukan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak mereka, dan bahkan bukan untuk tetap berkuasa. Orang-orang terus mengatakan bahwa rezim ingin tetap berkuasa. Yang diinginkan rezim adalah mengislamkan dunia atau mati dalam usaha itu, menjadi martir, yang berarti jika mereka masih punya kemampuan untuk terus mencoba, tanpa mempedulikan risiko atau penangkalan, mereka akan terus melakukan upaya-upaya tersebut. Dan Israel khawatir bahwa mereka akan terus mencoba. Dan mereka akan terus mencoba di dunia atau dengan seorang presiden Amerika yang lebih bersedia membiarkan mereka mencoba dan kurang peduli untuk benar-benar berusaha menghentikan mereka. Jadi itulah yang ada di benak rakyat Israel saat ini. Tapi kabar baiknya adalah, saya tidak tahu apakah saya ingin menyebut ini kabar baik, tapi rencana 10 poin Iran yang mereka ajukan untuk syarat gencatan senjata mencakup beberapa hal yang Amerika Serikat jelas tidak bisa setujui. Seperti menghapus semua pangkalan Amerika dari Timur Tengah, membiarkan Iran terus memperkaya uranium. Yang lainnya adalah apa yang mereka sebut perdamaian regional, yang merupakan kode untuk membiarkan Hizbullah dan Hamas terus beroperasi, sesuatu yang tidak akan pernah disetujui oleh Israel. Jadi sangat mungkin gencatan senjata ini bisa menyebabkan Iran melanggar, yang justru meningkatkan kredibilitas Amerika dan Israel untuk terus melanjutkan. Di sisi lain, jika memang ini adalah presiden yang sedang mencari jalan keluar, orang-orang Israel akan merasa sangat khawatir bahwa kita sedang melihat situasi seperti Obama-Biden, bahkan seperti Nixon, di mana Israel seolah-olah dibatasi dan ditekan serta dibiarkan menghadapi bahaya di masa depan. Tentu saja masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Ariel, mari kita bicara tentang apa saja yang telah dicapai selama 1,5 bulan terakhir, baik serangan dari Amerika Serikat maupun Israel. Apa yang telah mereka lakukan terhadap kemampuan Iran selama rezimnya masih tetap utuh? Benar. Jadi menurut saya, cara terbaik untuk melihatnya adalah dari sudut pandang tujuan militer masing-masing pihak. Jadi Israel menetapkan tujuan militer yang sangat jelas untuk melemahkan kemampuan peluncuran Iran. Itu berarti menargetkan persediaan rudal dan peluncur mereka, serta juga menargetkan lokasi produksinya. Agar mereka tidak bisa membangun kembali rudal-rudal setelah ada gencatan senjata. Seperti yang mereka lakukan antara Perang Juni dan sekarang, di mana mereka memproduksi sekitar 1.000 rudal balistik
dan mereka berencana untuk memproduksi ribuan lagi. Jadi, selama perang, kita bisa melihat Israel dan Amerika Serikat berhasil menurunkan kemampuan peluncuran Iran lebih dari 90%. Dan itu sangat signifikan, di mana mereka ingin meluncurkan 10, mungkin 20 rudal perserangan, tapi akhirnya hanya terbatas pada 1 atau 2 rudal perserangan. Dan itu sangat signifikan dalam kemampuan pertahanan udara Israel untuk melindungi wilayah dalam negerinya. Jadi ada juga upaya lebih lanjut untuk melemahkan kemampuan nuklirnya dengan menargetkan berbagai situs nuklir. Sekali lagi, ini bukan menargetkan uranium yang diperkaya yang masih terkubur di bawah tanah sebagian besar di Isfahan yang menurut penilaian militer Israel dan Amerika Serikat belum tersentuh sejak bulan Juni, tetapi lebih kepada upaya untuk semakin melemahkan kemampuan nuklir Iran. Dan dalam hal perubahan rezim atau mempersiapkan, meletakkan dasar bagi rakyat Iran untuk bangkit kembali dan mencoba menggulingkan rezim tersebut. Israel memberikan pukulan signifikan terhadap aparat represif Iran, menyerang markas keamanan internal yang terkepung. Jadi, jika Anda melihatnya dari sudut pandang militer Israel, Israel telah mencapai sebagian besar, jika tidak semua tujuan militernya, yaitu tujuan agar rakyat Iran mengambil alih peran dan menggulingkan rezim tersebut. Itu adalah tujuan yang hanya bisa Anda hitung setelah benar-benar terjadi di masa depan, bukan pada saat ini. Tapi ya, kerusakan signifikan telah terjadi pada aparatus represif. Sedangkan untuk tujuan militer Amerika, itu jauh lebih tidak jelas. Ya, ada kerusakan signifikan yang terjadi pada Angkatan Laut dan kemampuannya di laut untuk mengancam misalnya Selat Hormuz. Tetapi kita melihat bahwa Selat Hormuz telah dikuasai oleh Iran. Terima kasih telah tetap bersama kami di I24 News. Gencatan senjata di Iran tidak memengaruhi perjuangan Israel melawan proksi Iran Hizbullah. Bahkan hari ini Angkatan Udara Israel menyelesaikan gelombang serangan udara terbesar mereka terhadap Hizbullah di Lebanon sejak pertempuran kembali dimulai dengan menghantam 100 lokasi hanya dalam 10 menit. Berikut informasi lebih lanjut dari Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz. Kami telah memperingatkan Naim Qasim bahwa Hizbullah akan membayar harga yang sangat mahal karena menyerang Israel atas nama Iran. Dan hari ini kami telah memenuhi satu langkah lagi dalam janji tersebut. Giliran pribadi teroris utama Naim Qasim juga akan datang. Pasukan IDF terus beroperasi secara intensif di Lebanon untuk menangkal ancaman dan menggagalkan kemampuan Hizbullah sesuai dengan kebijakan yang telah kami tetapkan. Kami berjanji akan membawa keamanan bagi warga utara dan itulah yang akan kami lakukan. Baik, masih bersama saya di studio Daniel Pomerantz dan Ariel Osaran. Ariel, sejauh yang kita lihat dengan Iran dan Hizbullah yang mencoba mengaitkan gencatan senjata ini dengan front utara juga, bagaimana dengan pemerintah Lebanon? Apa yang mereka katakan tentang serangan Israel yang semakin meningkat dan intens di Lebanon Selatan belakangan ini? Tolong, seseorang bantu kami menghentikan mereka. Pada dasarnya, mereka sudah benar-benar kehabisan akal. Mereka tahu bahwa Hizbullah memberikan legitimasi kepada Israel untuk melakukan serangan terhadap infrastruktur Hizbullah di seluruh Lebanon dan di bagian selatan negara itu, di lembah Beka, serta di pinggiran selatan Beirut. Namun serangan hari ini tidak hanya terbatas pada bagian ibu kota itu saja. Juga di tempat lain, lebih dekat ke pusat kota Beirut, terdapat area-area yang juga diserang. Jadi mereka sadar bahwa Hizbullah memberikan legitimasi kepada Israel untuk melakukan serangannya. Di sisi lain, mereka melihat kehancuran besar yang disebabkan oleh serangan-serangan Israel ini. Dan sampai saat ini, Israel belum setuju untuk duduk bersama pejabat Lebanon di meja perundingan dan mencoba merumuskan kesepakatan yang akan memungkinkan penyerahan bertahap Lebanon Selatan kepada Angkatan Bersenjata Lebanon, serta mengakhiri serangan karena Israel ingin memaksimalkan pencapaian militernya terhadap Hizbullah.
Hezbollah memberikan kesempatan ini kepada Israel. Ini bukan kata-kata saya. Ini adalah kata-kata Kepala Staf IDF, Ayala Zabir. Dan IDF tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Ya, dalam putaran pertempuran sebelumnya, Israel telah menurunkan kemampuan Hizbullah sebesar 80%. Dan harapannya, dalam realitas pasca 7 Oktober, bahwa Israel bisa begitu saja menghadapi musuh-musuh besarnya dari segi kemampuan mereka. Dari 100% menjadi 0% dalam satu langkah, itu adalah tujuan yang tidak mungkin dicapai. Tapi setelah mengurangi atau melemahkan kemampuan mereka hingga 80%, sekarang Israel ingin mencoba lagi untuk, jika tidak menyelesaikan sepenuhnya, setidaknya mendekati penyelesaian, membawa kemampuan itu sedekat mungkin ke nol. Dan itulah yang sedang kita saksikan sekarang. Dan kita terus mendengar Israel mengatakan bahawa mereka akan membangun zona penyangga di selatan Sungai Litani. Daniel, selama ini, bahkan hari ini, kita mendengar banyak pihak di komunitas internasional mendesak Israel untuk berhenti menembaki Hizbullah di Lebanon. Mereka mencoba mengaitkan gencatan senjata ini dengan gencatan senjata di Iran. Tapi mari kita bicara tentang legalitas dari apa yang sedang terjadi saat ini. Terutama jika Israel benar-benar mencoba membangun zona keamanan, zona penyangga di selatan Sungai Litani. Disinilah kita sering mendengar banyak kritikus mengatakan bahwa itu tidak diperbolehkan. Itu adalah pendudukan di Lebanon Selatan. Tapi seberapa jauh hal itu dari kenyataan hukumnya? Nah, Anda tahu apa lagi yang tidak diperbolehkan? Organisasi teroris. Ketika hukum internasional modern benar-benar dikembangkan pada tahun 1940-an, sebelum siapapun membayangkan bahwa organisasi teroris akan berkembang begitu pesat, sekarang ada sekitar 230 organisasi teroris di dunia. Itu lebih banyak daripada jumlah negara di dunia. Dunia ini sebagian besar terdiri dari organisasi teroris. Mereka tidak menandatangani konvensi internasional dan mereka tidak mengikuti aturannya. Dan ada banyak negara bangsa yang mendukung mereka. Jadi siapapun yang berbicara tentang hukum internasional dan mengaku peduli terhadapnya memiliki tanggung jawab untuk mengakhiri keberadaan organisasi teroris ini. Dan selama 80 tahun, sejak tahun 1940-an, mereka gagal dan menolak untuk melakukan itu. Sekarang saya tidak melihat gunanya Israel duduk untuk membahas apapun dengan Lebanon, karena Israel tidak sedang berperang dengan Lebanon. Israel sedang berperang dengan Hizbullah, dan Lebanon tidak memiliki kendali atas Hizbullah. Sekarang, saya telah mendengar pejabat Prancis mengatakan bahwa, ya, Lebanon, pemerintah Lebanon, harus berhati-hati karena jika mereka mengambil tindakan, mereka bisa terlibat dalam perang saudara. Ya, mereka sebenarnya sudah terlibat. Mereka hanya memilih untuk tidak melawannya. Saat ini, Lebanon punya pilihan, bertarung demi kelangsungan negaranya, atau secara efektif menyerahkan negara mereka kepada Hizbullah. Dan sekarang saya sadar bahwa Prancis adalah ahli terkemuka di dunia dalam hal menyerah. Tapi itu tidak membawa manfaat bagi mereka di masa lalu, dan itu juga tidak membawa manfaat bagi Lebanon saat ini. Hukum internasional mengenai Israel yang membuat zona keamanan di dalam Lebanon selama zona itu digunakan untuk menyerang Israel, Israel sepenuhnya berhak menurut Konvensi Jenewa untuk mengambil zona tersebut. Selama mereka tidak dengan sengaja menargetkan warga sipil, selama mereka berusaha untuk menghindari kerugian yang tidak semestinya terhadap warga sipil. Dalam situasi seperti ini, mereka sepenuhnya berhak untuk mengambil zona tersebut, karena itu mencegah bahaya terhadap warga sipil Israel. Penjelasan yang sangat penting, Daniel. Terima kasih sudah membagikan keahlian hukummu kepada kami seperti biasa. Sekarang saya ingin membahas tentang siapa yang menjadi perantara gencatan senjata ini sejak awal. Gencatan senjata 2 minggu ini dimediasi oleh Pakistan yang mengambil peran sebagai perantara utama antara Washington dan Teheran menempatkan Islamabad di pusat diplomasi langsung yang jarang terjadi. Karena kedua pihak sekarang bersiap untuk pembicaraan penting yang diperkirakan akan dimulai di sana pada hari Jumat. Untuk membahas ini lebih lanjut, sekarang kita bersama Hasan Pirzada, seorang ahli strategi geopolitik Pakistan dan konsultan kebijakan luar negeri. Bagaimana Pakistan bisa melakukan upaya mendadak ini secara khusus untuk mengamankan gencatan senjata sementara selama 2 minggu? Terima kasih sudah mengundang saya. Saya juga pernah hadir di acara ini 12 hari yang lalu, dan saya katakan bahwa Pakistan memainkan peran sentral dalam mediasi ini. Pakistan secara aktif melakukan diplomasi jalur belakang. Menteri Luar Negeri kami terus-menerus berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran, juga melibatkan kekuatan regional seperti Arab Saudi dan Mesir. Sementara itu, Pakistan juga dalam 1,5 tahun terakhir telah membangun hubungan yang sangat baik dengan pemerintahan Trump, terutama secara langsung. Hubungan pribadi Perdana Menteri Shahbaz Sharif dengan Presiden Trump dan juga Kepala Angkatan Pertahanan Said Asamoni memiliki hubungan yang sangat baik dengan Trump juga.
Jadi saya pikir semua faktor ini berperan. Dan Pakistan, Anda tahu, Menteri Luar Negeri Pakistan telah melakukan semua kerja pendahuluannya. Dan kemudian datang Perdana Menteri Pakistan dan Kepala Angkatan Pertahanan yang telah mengamankan kesepakatan ini dalam 24 jam terakhir dengan melakukan negosiasi terus-menerus antara Amerika dan Iran. Dengan pembicaraan yang dimulai pada hari Jumat di Islamabad, apa sebenarnya yang bisa kita harapkan? Bagaimana Pakistan bisa membuktikan dirinya sebagai mediator yang sukses antara kedua negara ini ketika masih ada kesenjangan besar yang tersisa? Saya pikir begitu. Pakistan berada dalam posisi yang unik karena orang-orang Iran juga memiliki kepercayaan terhadap Pakistan. Begitu juga dengan pemerintahan Amerika Serikat. Pakistan jelas, saya pikir begitu, menurut saya, kerangka kerjanya sudah ada sejak tahun 2013, ketika dimulai dengan rencana aksi komprehensif bersama. Itulah kerangka kerjanya, menurut saya, yang akan menjadi dasar dari semua ini. Karena sudah banyak hal yang telah disepakati antara kedua negara ini. Dan yang menarik, negosiator utama pada saat itu, Abbas Agrachi, sekarang menjadi Menteri Luar Negeri Iran. Dan Anda juga memiliki para pemangku kepentingan lainnya yang sangat aktif di sana, yaitu Menteri Luar Negeri Tiongkok yang juga hadir pada saat itu, dan juga Rusia. Jadi Pakistan juga telah melibatkan semua pihak di sana. Dan menurut saya belum melihat adanya kesepakatan total dan lengkap di pihak sana. Saya rasa begitu. Akan ada semacam kesepakatan sementara yang akan diberlakukan setelah 10, 14, atau 15 hari gencatan senjata ini. Dan itu akan menjadi penentu arah untuk masa depan, di mana nantinya akan tercapai semacam kesepakatan permanen antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Kita sudah mendengar beberapa pernyataan yang saling bertentangan terkait gencatan senjata sementara selama 2 minggu ini. Perdana Menteri Pakistan mengatakan bahwa Lebanon juga termasuk dalam gencatan senjata dengan Iran. Namun Perdana Menteri Israel dan sekarang Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa itu tidak benar. Kedua gencatan senjata ini tidak saling terkait. Mengapa Perdana Menteri Pakistan mengeluarkan pernyataan seperti itu? Apakah ada kebingungan di pihak mereka? Saya rasa tidak ada kebingungan. Saya pikir Pakistan melakukan mediasi ini dengan mendapatkan gencatan senjata yang tidak hanya berlaku untuk GCC, tetapi juga untuk Israel dan Lebanon. Jadi itu memang niatnya. Pakistan bekerja berdasarkan hal itu. Dan itulah alasan Perdana Menteri Pakistan memposting tweet tersebut. Dan Perdana Menteri Pakistan, jika Anda lihat dalam beberapa jam terakhir, kembali memposting tweet di mana beliau berulang kali meminta semua pihak yang terlibat di sana untuk tetap tenang dan tidak melanggar gencatan senjata. Jadi Pakistan ingin semua bentrokan yang terjadi ini dihentikan, agar kita bisa memberikan waktu yang dibutuhkan untuk perdamaian. Karena jika kita terus melanjutkan hal-hal seperti ini, serangan-serangan yang terjadi itu akan menghambat proses perdamaian yang sedang coba diupayakan Pakistan saat ini. Hasan, pada akhirnya selain harapan akan perdamaian di kawasan ini, apa keuntungan bagi Pakistan dengan menjadi mediator utama antara kedua negara ini? Pakistan berbatasan langsung dengan Iran. Pakistan juga memiliki populasi Syiah terbesar kedua di luar Iran. Pakistan juga memiliki fakta pertahanan dengan Arab Saudi. Jadi, jika terjadi sesuatu pada Arab Saudi, maka fakta pertahanan itu akan diaktifkan dan Pakistan harus ikut serta bersama Arab Saudi jika Arab Saudi melakukan serangan. Pakistan telah melakukan diplomasi yang luar biasa dalam menahan GCC agar tidak terlibat dalam perang ini. Karena jika kawasan itu ikut terlibat, Pakistan juga harus terlibat di sana. Dan Pakistan tidak menginginkan itu. Pakistan menginginkan perdamaian di perbatasan Iran juga. Pakistan juga menginginkan perdamaian di perbatasan Afghanistan. Begitu juga dengan India. Jadi Pakistan menginginkan perdamaian di ketiga perbatasan ini. Dan karena itu Pakistan tidak bisa menanggung perang yang terjadi tepat di sebelahnya. Hasan Pirzada, senang sekali Anda bersama kami. Wawasan yang sangat menarik untuk dibagikan kepada kami di I24 News hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin membawa kembali percakapan ini ke studio bersama Ariel dan Daniel. Daniel, dari perspektif Israel saat mereka mendengar tentang pembicaraan ini yang akan berlangsung dan dijadwalkan dimulai pada hari Jumat di Islamabad. Apakah mereka berharap bahwa kesepakatan nyata bisa dicapai antara kedua negara ini?
Padahal sebelumnya tidak ada yang berhasil dicapai ketika kedua negara ini duduk di meja perundingan. Orang-orang Israel tampaknya sebagian besar merasa khawatir. Dan saya pikir kekhawatiran terbesar orang-orang Israel adalah jika sebuah kesepakatan tercapai, kesepakatan itu justru akan membuat Israel berada dalam situasi yang berbahaya. Kepemimpinan Israel sangat cepat mengatakan bahwa mereka menyambut baik gencatan senjata dan mereka setuju dengan itu. Dan tentu saja itu tidak mencakup Lebanon yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Iran dan Pakistan. Jadi ada kesenjangan di sana yang membuat saya berpikir bahwa ada pemahaman di tingkat kepemimpinan tentang kemana arah ini, yang tampaknya membuat para pemimpin merasa nyaman. Tapi sesuatu yang perlu dipertimbangkan, pada suatu saat ini akan berakhir. Dan ketika kita memikirkan tentang perubahan rezim, dan dari perspektif Israel, selama rezim saat ini di Iran masih ada, itu tetap menjadi bahaya. Tapi ketika kita memikirkan perubahan rezim, kita memikirkan dua contoh. Satu adalah Perang Dunia II, penyerahan tanpa syarat Jerman dan Jepang, sukses. Yang lainnya adalah Afghanistan, Irak, perang tanpa akhir, kegagalan. Tapi ada model lain, yaitu Kosovo. Di Kosovo, Slobodan Milosevic masih berkuasa setelah kampanye udara selama 78 hari. Tapi kemudian, 16 bulan setelahnya, rezimnya begitu lemah sehingga akhirnya jatuh oleh kekuatan dari dalam. Jadi bisa saja ini akan berakhir dengan perubahan rezim yang sukses. Bisa juga berakhir dengan kegagalan, tapi juga bisa berakhir tanpa terjadi apa-apa. Tapi kemudian, beberapa waktu setelahnya, rezim itu runtuh dari dalam. Baiklah, saya juga ingin menghadirkan tamu lain ke dalam percakapan ini. Sekarang kita ditemani oleh Dr. Walid Faris, pakar kebijakan luar negeri dan penulis buku Iran, Republik Imperialis dan Kebijakan Amerikas. Dr. Faris, terima kasih telah bersama kami di Hidup 4 News hari ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Baik, kita sedang membahas situasi terkini dari gencatan senjata sementara. Meskipun begitu, tapi pertanyaan besarnya adalah apakah Iran dan Hizbullah mencoba mengaitkan gencatan senjata ini dengan apa yang kita lihat di front utara? Pada akhirnya, apa arti gencatan senjata ini bagi jaringan proksi Iran seperti Hizbullah? Saya menulis tentang hal ini di Independent 2 hari yang lalu, dan pertanyaan besarnya masih tetap sama. Hizbullah adalah kelompok terbesar dan juga yang paling strategis bagi rezim Islam. Di Lebanon kebetulan berada di pesisir Mediterania Timur. Semua itu sangat penting, tapi juga Hizbullah berada di perbatasan utara Israel, jelas. Dengan kemampuan strategis, meskipun mereka kehilangan banyak rudal, namun tetap bisa menyerang langsung ke wilayah sipil Israel. Tapi di dalam Lebanon, ada sebuah keseimbangan yang terus berubah, namun belum cukup berubah. Dan keseimbangan itu adalah bahwa Israel memberikan tekanan besar pada demografi Hizbullah di selatan. Dan kita telah melihat semua migrasi ini, migrasi internal yang terjadi, dan juga banyak tekanan di pinggiran selatan, seperti hari ini, beberapa jam yang lalu. Tapi sebenarnya yang belum berubah di dalam Lebanon adalah posisi pemerintah Lebanon. Meskipun ada pernyataan di sana-sini, mereka belum mengambil keputusan untuk mengerahkan tentara Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah atau setidaknya membatasinya di dalam negeri. Itulah perubahan utamanya. Iran sudah menancam akan menutup Selat Hormuz, bahkan akan melanggar gencatan senjata sementara ini jika Lebanon dan Hizbullah tidak dilibatkan. Mengapa Iran begitu ngotot untuk memasukkan Hizbullah dalam setiap gencatan senjata? Apa yang hal ini tunjukkan tentang betapa pentingnya Hizbullah bagi strategi keseluruhan Iran saat ini? Tentu saja, maksud saya Hizbullah adalah ibarat anak kandung rezim tersebut. Kepemimpinan Hizbullah sudah terintegrasi. Maksud saya, Sekretaris Jenderal Hizbullah selama beberapa dekade telah terintegrasi ke dalam komando tertinggi rezim Islam di Iran. Jadi ini mungkin tidak seperti Houthi, bahkan lebih baik daripada Houthi. Hizbullah juga memiliki komando dan kendali. Pertama-tama, mereka memiliki perbatasan fisik dengan Israel. Itu adalah nilai tawar besar bagi rezim di Iran. Tapi yang kedua, dan lebih dari itu, mereka memiliki jaringan terorisme global di seluruh dunia yang dikendalikan oleh Hizbullah dan kemudian secara strategis dikendalikan dari Teheran oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Jadi kehilangan Hizbullah bukanlah hal kecil. Itu hampir seperti kehilangan setengah dari rezim di Iran dalam hal kemampuan teroris. Jadi itulah mengapa mereka melakukannya. Dan itu mengejutkan banyak orang yang tidak mengerti. Tapi itulah sebabnya rezim mereka menjadikan Hizbullah sebagai syarat tersendiri. Mereka tidak mengaitkannya dengan komponen lain di kawasan ini selain Hizbullah. Dan yang mereka pikir mungkin terjadi adalah bahwa di Lebanon, Israel adalah aktor utama di lapangan.
Jadi ini adalah tekanan dari rezim terhadap pemerintahan Trump agar pada akhirnya menekan pemerintahan Netanyahu atau pemerintah Israel untuk tidak melanjutkan di lapangan. Mereka adalah satu-satunya yang bisa melanjutkan dan mengubahnya. Sejauh ini kita tahu bahwa itu belum berubah. Pemerintah Israel belum mengambil keputusan itu. Mungkin mereka tidak akan mengambil keputusan seperti itu. Dan itulah yang diinginkan rezim di Iran agar Ayatollah Kantes ubah di Lebanon. Dr. Faris, tetaplah bersama saya ya, karena saya akan beralih ke pembaruan singkat dari koresponden senior Timur Tengah kami, Ariel Osran. Ariel, saat kita membicarakan apa yang terjadi di Lebanon, kami memang punya beberapa pembaruan terkait hal itu. Apa yang bisa kamu bagikan? Ya. Jadi kita sedang membicarakan beberapa serangan udara yang menargetkan Beirut, terutama di wilayah pinggiran selatan. Dan IDF mengonfirmasi bahwa beberapa saat yang lalu mereka menyerang seorang komandan Hizbullah di Beirut. Tidak menyebutkan siapa, tidak menyebutkan apakah mereka berhasil menewaskannya. Tapi tingkat kerusakan di area-area yang terkena serangan ini sangat signifikan. Jadi kami berharap mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dan detail mengenai identitas target serta keberhasilan upaya eliminasi ini. Terima kasih atas pembaruannya, Ariel. Dr. Faris, kembali ke Anda. Seperti yang kita lihat hari ini, ada peningkatan aktivitas militer dari Israel. Apakah ada kekhawatiran bahwa Hizbullah bisa segera dikaitkan dengan gencatan senjata permanen dengan Iran? Mengingat beberapa pembicaraan ini akan dimulai di Pakistan pada hari Jumat? Apakah itu alasan mengapa IDF meningkatkan aktivitas militer secara khusus hari ini di tengah gencatan senjata dengan Iran? Secara logika, saya tidak tahu apa keputusan IDF atau pemerintah secara umum. Maksud saya Anda jauh lebih tahu soal itu. Tapi secara logika, pemerintah Israel ingin mencapai sebanyak mungkin sebelum ada gencatan senjata formal yang benar-benar mencakup Lebanon. Keputusan untuk memasukkan hal itu ada di Washington. Artinya Presiden Trump mungkin saja meminta sekutunya untuk berhenti sampai kesepakatan tercapai dengan Iran. Maksud saya rezim Islam di Iran. Tapi orang-orang Israel sangat tahu bahwa situasinya sangat berbeda di sini. Di Iran tidak ada pasukan Amerika di lapangan. Di Lebanon ada pasukan Israel yang sedang maju dan Hizbullah sangat dekat. Jadi mereka mungkin berpikir Israel sedang mempertimbangkan untuk mengeliminasi seorang tokoh tingkat tinggi. Bisa jadi sekretaris jenderal. Seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya, sebelum mereka semua menyetujui gencatan senjata seperti yang diminta oleh Amerika Serikat jika itu terjadi. Tentu saja ini adalah perkembangan yang harus terus kita ikuti terkait situasi itu. Secara garis besar, selama 1,5 bulan terakhir, bahkan jika kita melihat adanya gencatan senjata dengan Iran saat ini, Israel dan Amerika Serikat telah sangat mengurangi kemampuan Iran. Bagaimana hal itu memengaruhi kemampuan Iran untuk mendukung dan mendanai Hizbullah serta kelompok proksi lainnya? Sangat berdampak besar. Maksud saya banyak orang di DC hari ini sedang membahasnya. Beberapa senang, beberapa tidak senang tentang gencatan senjata sekarang. Kenapa sekarang? Bukan nanti ketika kita bisa, Anda tahu, menghilangkan kekuatan strategis negara itu lebih jauh. Itu Anda tahu, ada di tangan Presiden dan tim keamanan nasionalnya dan bisa didiskusikan. Tapi secara objektif, apa yang telah dilakukan AS dan Israel untuk membatasi, melemahkan, dan jelas secara strategis mengalahkan rezim Islam, artinya mereka tidak punya angkatan laut, tidak punya angkatan udara, setengah dari rudal balistik antar benua mereka. Dan saya minta maaf jika ini tidak detail. Tapi akibatnya rezim Islam di Iran tidak lagi mampu melakukan serangan besar-besaran. Mereka masih bisa menembakkan rudal, tapi mereka tidak punya kemampuan itu. Dan poin kedua, yang paling penting menurut saya, setidaknya dari sudut pandang saya, mereka punya musuh yang sangat-sangat ganas, yaitu rakyat Iran. Mereka telah dibunuh, mereka telah ditindas hingga 50.000 orang. Tapi rakyat Iran tidak akan menerima kesepakatan apapun, sama sekali tidak. Dan mereka sudah memberitahu kita, termasuk diaspora Iran di sini, di Amerika Serikat. Dr. Walid Faris, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News hari ini. Wawasan yang sangat menarik seperti biasa. Terima kasih. Terima kasih, Matt. Pasar global bereaksi tajam terhadap gencatan senjata dengan harga energi menjadi pendorong utama pergerakan itu. Harga minyak turun setelah mendengar kabar bahwa Iran akan berhenti menargetkan kapal-kapal di Selat Hormuz. Namun, para analis memperingatkan situasinya tetap rapuh, dengan perusahaan pelayaran dan pedagang masih waspada, dan memperingatkan bahwa setiap kegagalan dalam gencatan senjata dapat dengan cepat membuat harga naik kembali. Kembali di studio bersama Ariel dan Daniel. Daniel, para analis masih waspada.
Dan bahkan hari ini, kita belum melihat Selat Hormuz dibuka sepenuhnya seperti yang dijanjikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jika Iran masih mampu menyandera jalur air penting ini, sekalipun tercapai kesepakatan, apa artinya bagi komunitas internasional? Apakah ada kesepakatan yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini? Pertama-tama, ketika kita berbicara tentang harga minyak, kita sebenarnya membicarakan kontrak berjangka. Itulah yang diperkirakan pasar tentang situasi minyak di masa depan. Dan saat ini, peristiwa terbaru telah membuat harga minyak turun drastis, tapi harga itu bisa saja naik kembali dalam sekejap. Jadi, apa yang akan kita lihat di masa depan? Iran telah mengatakan dalam rencana 10 poinnya bahwa mereka ingin bisa mengendalikan lalu lintas pelayaran. Mereka ingin bisa memungut biaya tol. Jika itu terjadi, Iran akan meraih kemenangan yang mungkin sepadan dengan semua kehancuran yang telah mereka alami. Menariknya, salah satu hal yang baru-baru ini dialami Iran adalah runtuhnya sistem perbankan sentral yang menyediakan gaji untuk para tentaranya. Gaji-gaji tersebut seharusnya dibayarkan pada 27 Maret. Dan sekarang, banyak tentara yang tidak punya uang, mereka tidak punya makanan, mereka tidak punya tempat untuk tidur, yang mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Iran setidaknya mulai berbicara. Namun dengan menguasai kendali atas 20% minyak dunia, sesuatu yang sebelumnya tidak mereka miliki. Dulu mereka hanya punya ancaman, tapi tidak punya kendali. Itu akan menjadi kemenangan besar bagi mereka. Dan hanya karena alasan itu saja, saya pikir itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan terjadi oleh Amerika Serikat. Ariel, saat Iran terus menguasai Selat Hormuz, hal ini juga berdampak pada negara-negara Teluk. Apa yang kita dengar dari negara-negara Teluk terkait reaksi mereka tentang berita gencatan senjata terbaru ini? Ya, jadi pertama kita bisa katakan bahwa ada laporan di Iran tentang beberapa serangan di ibu kota Teheran, di berbagai wilayah, terutama berfokus di bagian barat, tetapi juga di tempat lain. Jadi itu adalah salah satu hal yang perlu terus diperhatikan. Dan Anda tahu, kita sudah membicarakan tentang gencatan senjata yang mulai berlaku. Tidak ada gencatan senjata. Ada pembicaraan tentang kemungkinan menghentikan serangan, dan memang ada sedikit pemurangan. Tapi pada akhirnya, mari kita lihat Uni Emirat Arab, yang sejauh ini paling vokal dalam perang ini. Adwal Galgash, penasihat utama Presiden Uni Emirat Arab, menyatakan kemenangan, mengatakan bahwa mereka berhasil mendapatkan pengakuan internasional. Terkait ancaman Iran, ini hanyalah awal dari beberapa langkah yang akan diambil untuk membendung ancaman Iran. Sekarang, ini adalah pernyataan yang sangat penuh harapan dari Uni Emirat Arab. Kami belum melihat hal ini diterapkan. Faktanya, upaya terbaru komunitas internasional di Dewan Keamanan PBB adalah memberikan suara untuk mendukung rancangan resolusi Bahrain yang akan memungkinkan negara-negara untuk menggunakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Itu diveto oleh Tiongkok dan Rusia. Bahkan setelah kata-kata dalam resolusi tersebut diturunkan menjadi sekedar mendorong koordinasi internasional untuk menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Jadi menurut saya, dalam hal negara-negara Teluk, mereka senang karena setidaknya bisa mengambil jeda sejenak dari serangan-serangan yang terus berlangsung ini. Tapi saya rasa kebahagiaan ini tidak akan bertahan lama, karena kita melihat hal itu. 5 dari 6 negara Teluk, tidak termasuk Oman, telah menjadi target hari ini. Terutama menyerang infrastruktur energi vital mereka, kompleks gas di Uni Emirat Arab, dan pipa minyak penting di Arab Saudi. Jadi ancaman ini masih berlangsung, tapi yang jelas, mari kita kembali ke Gagas sekali lagi. Dia mengatakan minggu lalu, bahwa jika Iran berpikir perang ini akan menciptakan jarak atau perpecahan antara negara-negara Teluk dan Israel, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Yang akan terjadi adalah perang ini justru akan mendorong Israel semakin dekat dengan negara-negara Teluk, atau bahkan negara-negara Teluk semakin dekat dengan Israel. Jadi akan sangat menarik untuk melihat apakah dan kapan hal ini terjadi, serta bagaimana hal itu akan terwujud. Tentu saja akan menarik untuk dipantau, terutama saat kita memantau beberapa jam ke depan dalam gencatan senjata yang sedang berlangsung ini, seperti yang Anda sebutkan. Ariel, Daniel, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah bersama kami di edisi terbaru I24 News ini. Terima kasih, Nico. Kami akan jeda sejenak sekarang, tapi masih ada 1 jam penuh pembaruan untuk kita bahas. Jadi, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di I24 News saat kami terus membahas dampak terbaru dari seruan gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat, Iran, dan bagaimana Israel terlibat di dalamnya. Tetap bersama kami di I24 News.